Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys semuanya, bertemu lagi dengan saya Bambang Budiarto dalam kegiatan rutin seminggu sekali dalam acara bertafakur. Bertafakur itu berpikir atas segala anugerah kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada kita semua. Sohib-sohibku dimanapun Anda berada, ya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala bahaya dan hal-hal yang akan membawa kita ke hal-hal yang buruk, baik untuk kepentingan kita di dunia ini ketika hidup maupun untuk keselamatan kita di kehidupan yang akan datang. Karena hidup ini ada hidup di dunia, ada juga hidup di akhirat nanti sesudah kita meninggal atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai guys, kali ini saya berada di area alam terbuka, ya, area dekat sentra industri kecil menengah Kabupaten Majalengka. Saya ingin bercerita kepada diri saya sendiri dan juga kepada kawan-kawanku yang sudi kiranya mendengarkan apa yang saya sampaikan demi manfaat untuk kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segar sekali nafas yang saya hirup ini. Udara yang begitu segar, anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udara segar ini berjuta-juta, entah apa hitungannya ya, ini diproduksi alami secara massal dan gratis, tidak usah membayar, asalkan kita selaku manusia harus mampu menjaga apa yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya merawat tanaman, jangan sampai tanaman itu kita tebang dan dibiarkan sehingga tanamannya menjadi gundul, karena tanaman merupakan paru-paru dunia yang akan menghasilkan udara oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan juga makhluk lain. Hewan-hewan juga membutuhkan oksigen, sedangkan tumbuhan pada malam hari menghirup karbon dioksida atau CO2 yang dinetralkan oleh tumbuhan, sehingga kalau pagi-pagi dikeluarkan oleh mereka yaitu berupa oksigen atau O2. Sehingga kalau tumbuhan ini kita kurangi, digundulkan,
bisa-bisa pasokan oksigen akan berkurang juga. Bolehlah kita memanfaatkannya untuk segala kepentingan, namun jangan lupa sebelum kita menebang itu tanamlah kembali tanaman yang serupa. Misalnya 5 tahun sebelum kita menebang pohon yang sudah tua, minimal 1 tahun sebelum tanaman yang sudah tua kita tebang. Boleh kita memanfaatkan segala isi alam bumi ini, tapi dengan sebaik-baiknya, supaya apa yang kita harapkan bisa tercapai dengan baik dan juga tidak merusak tidak merusak lingkungan alam, karena itu akan kembali kepada kita semua. Bukan hanya udara, air juga sama, tanah juga sama. Jangan kita cemari dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau misalnya pabrik, ya buatlah semacam filterisasi untuk menetralkan limbah, sehingga kalaupun misalnya nantinya masuk ke sungai-sungai tidak berbahaya baik bagi manusia maupun bagi makhluk lain di sekitarnya. Tanah pun sama, kita jangan mencemari tanah dengan apapun. Kalau sampah itu dibuang ke tempatnya, lalu diproses dengan sebaik mungkin sehingga tanah itu tidak tercemari baik oleh sampah yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Misalnya sampah cairan, sampah apa, itu mohon untuk kita tertibkan. Jangan sampai kita membuangnya sembarangan, karena bisa mengganggu kesehatan baik kita, orang lain, dan juga makhluk yang ada di sekitarnya. Kita harus saling menghormati, saling menghargai, karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua berbeda-beda itu untuk saling mengenal, untuk saling menghormati, untuk saling menghargai satu sama lain. Tidak akan ada yang berbuat jahat kalau kitanya sendiri yang tidak memulai berbuat jahat. Karena segala sesuatu itu bisa terjadi karena ada timbal balik akibat perbuatan kita sendiri. Jadi sekali-kali jangan pernah menyalahkan dulu orang lain atau menyalahkan dulu akibat, tapi kita pikirkan apa penyebabnya. Tidak akan ada asap kalau tidak akan ada api, itu kata pepatah ya. Nah, saudaraku semua ya, sekarang sudah memasuki bulan Agustus ya, walaupun sudah tanggal 10 kalau tidak salah ya, 10 Agustus. Nah, khusus untuk negara saya tercinta ya, tanggal 9 Agustus ya, untuk negara saya tercinta yaitu Indonesia. Nah, pada bulan ini akan merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-75. Semoga bangsa Indonesia aman sejahtera, damai sentosa, baik dunia maupun akhiratnya. Dan semoga wabah COVID ini segera lenyap, baik dari bumi Indonesia maupun dari
seluruh penjuru dunia agar kita semua dapat melaksanakan aktivitas dengan normal seperti sedia kala sebelum adanya wabah COVID-19. Nah, itu pun tidak akan terjadi kalau manusia tidak melanggar batas yang telah ditentukan oleh Tuhan. Apa yang boleh kita gunakan, apa yang tidak boleh kita gunakan. Jangan sekali-kali kita melanggarnya, karena untuk ego sendiri ataupun golongan yang dampaknya mengimbas kepada orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Nah, tidak adil orang yang tidak bersalah, tidak berdosa kena wabahnya, kena imbasnya dari apa yang telah dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, yang serakah. Sudah jelas Tuhan itu memperbolehkan apa yang dimakan, mengharamkan atau melarang apa yang diharamkan itu tidak boleh. Itu demi kepentingan kita semua, demi keselamatan kita semua, baik manusia maupun makhluk yang lain. Ya, kita jangan serakah. Ya, kalau serakah akibatnya ya seperti itu, akan ada akibatnya. Itu mungkin Tuhan sedang ya mengingatkan kita supaya kita jangan serakah, supaya kita menjadi makhluk yang baik, yang sempurna. Kan manusia itu adalah pemimpin di muka bumi ini. Maka sebagai pemimpin kita harus jadi pemimpin yang baik, yang bisa menjaga dan mengolah alam dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, mencintai alam itu sepenuh hati, karena alam juga akan memberikan timbal balik kepada kita. Contohnya kalau kita menanam pohon, kemudian pohon itu disiram, diberikan pupuk yang baik, disiram yang rajin, maka pohon tersebut akan memberikan buah yang bagus, yang manis, yang kita harapkan. Seperti itu. Nah, khusus untuk ulang tahun negara Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia tetap jaya. Dan saya akan mencoba menyanyikan lagu kemerdekaan. Dan sebelumnya saya akan mencoba menyanyikan lagu Indonesia Raya. Inilah dia lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lagu yang kedua sesuai dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah dia lagu 17 Agustus tahun 1945 ciptaan Haji Mutahar untuk kita semua Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Itulah beberapa lagu sebagai bentuk ekspresi atas kegembiraan saya terhadap Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-75, di mana kita selaku bangsa Indonesia yang baik harus menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah yang menyengsarakan seluruh masyarakat dan juga bangsa Indonesia, yang menyebabkan penderitaan berkepanjangan sampai sekarang ini adalah dampak dari penjajahan. Maka untuk mengusir penjajah pada zaman ini tidak lain tidak bukan kita harus mengasah diri dengan berbagai keterampilan dan juga hati nurani
yang baik. Kemampuan kita asah dengan sekolah, dengan bekerja, dengan segala macam kegiatan yang bermanfaat. Rohani kita bina dengan agama yang kita anut masing-masing. Tujuannya sama, untuk memajukan bangsa yang bermartabat, yang religius, yang maju, yang kita harapkan dan diharapkan oleh semua para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia sekarang ini. Kita meskipun dalam keadaan pandemi wabah virus COVID, ya kita ikuti apa yang disarankan oleh pemerintah. Itu semua demi kepentingan kita. Kita tidak apalah sebentar kehilangan ekonomi daripada kehilangan nyawa kita, nyawa keluarga kita, nyawa tetangga kita. Dan jangan putus semangat. Kalau Tuhan sudah memang mengizinkan, dalam keadaan apapun akan ada rezeki yang bisa kita dapatkan tanpa harus banyak keluar rumah. Asalkan kita mau berpikir, mau memikirkan caranya yang baik. Nah, sekarang banyak cara, apalagi kita sekarang memiliki teknologi yang canggih yang kita miliki, yaitu handphone. Handphone itu ada internetnya, seperti yang sekarang saya gunakan. Itu bisa kita gunakan sebagai salah satu sarana untuk bisnis, untuk usaha, meskipun kita tidak langsung bertemu dengan klien atau rekan bisnis kita, tapi kita bisa bertatap muka lewat HP ini, lewat internet. Ya meskipun kita harus menghabiskan kuota atau wifi, tapi tidak masalah. Yang penting bisnis kita lancar, kita aman dari segala macam wabah-wabah yang berbahaya yang bisa membahayakan baik diri kita maupun orang lain. Dan sekarang saya pun di sini sendirian karena saya pun menghindari kerumunan seperti yang disarankan oleh pemerintah. Saya merasa iba kepada para tenaga medis yang sedang berjuang dan bahkan banyak yang berguguran korban dari penanganan COVID ini. Saya ingin membantu mereka dengan cara, ya saya dan keluarga saya dan semua yang ada di sini, yang di Majalengka ini, menghindari kontak langsung dengan orang lain, apalagi dengan orang yang asing yang baru dikenal. Bukan kami tidak mau menerima mereka, tapi dalam situasi seperti ini memang seharusnya seperti itu. Kalaupun bertemu tidak harus berjabat tangan, tidak harus selalu kontak langsung, cukup dengan jaga jarak. Apalagi dengan teknologi seperti ini, kita bisa dipermudah untuk berkomunikasi. Nah, kita patut bersyukur, ya khususnya saya di Duku Pasir Cikasarung Majalengka ini, alhamdulillah, semoga Allah menjaga kami semua. Kami masih bisa beraktivitas dengan lancar, meskipun kami juga sama melakukan protokol kesehatan dengan jaga jarak, memakai penutup hidung dan mulut, dan juga khususnya saya pun mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak. Di sini saya sendirian, hanya ditemani oleh HP, dan juga ada warga yang sedang ini bekerja dengan jaga jarak.
yang jaraknya dari saya itu ada 1 meter lebih ya. Nah itu kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, dengan karya yang bermanfaat. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan, pada para pahlawan yang telah mewujudkan kemerdekaan ini. Semoga kita dapat mengisinya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.